Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melakukan pembelajaran melalui website AdLink. Silakan Bapak Ibu login melalui website adlink.id, kemudian Bapak Ibu bisa login menggunakan email atau menggunakan siakat. Saya akan mencoba menggunakan siakat. Di sini ketik saja Bunda 5, maka akan keluar Akademi Keperawatan Bunda 5, kemudian klik, kemudian username dan kata sandi ini sama dengan siakat Bapak Ibu. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang aplikasi AdLink, tetapi menggunakan handphone dengan aplikasi di AdLink. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya melalui website. Hampir sama. Yang pertama kali yang kita lakukan di awal semester adalah sinkronisasi kelas akademik. Nah, di sini di pojok kanan sini ada sinkronisasi kelas. Kemudian silakan pilih. Di sini ada 2020-2021 Gazal. Gazal ini ganjil, Ibu. Kita terbiasa menyebutnya dengan semester ganjil. Di sini Gazal. Maka akan terlihat semua mata kuliah yang Bapak Ibu akan ajarkan di semester ini. Di sini ada bahasa Indonesia, keperawatan anak, dan maternitas. Silakan checklist di setiap kotak di sini. Kemudian mulai sinkron. Nah, sinkron berhasil. Di sini sinkron berhasil 0 kelas karena memang sebelumnya sudah melakukan sinkron. Maka di sini akan terlihat peserta kelas. Di sini bisa diubah. Sinkronisasi kelas ini sangat penting dilakukan karena memang peserta kelas akan terlihat di kelas akademik. Saya sarankan ketika awal-awal perkuliahan Bapak Ibu melakukan sinkronisasi kelas akademik ini di pertemuan pertama atau di pertemuan kedua juga tetap dilakukan, setelahnya tidak dilakukan juga tidak masalah. Ini menghindari agar peserta kelas yang terlambat mengisi KRS terdaftar di kelas akademik Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ini adalah kelas akademik di semester ganjil yang sudah kita sinkronisasi tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada jadwal. Di sini ada presensi. Presensi ini kenapa di sini tidak ditemukan? Karena Bapak Ibu belum melakukan generate perkuliahan. Lakukan generate perkuliahan di siakat. Bukan di AdLink ya Bapak Ibu ya, di website Bunda 5. Kemudian di sana Bapak Ibu bisa melakukan generate perkuliahan. Bisa dicek untuk cara generate-nya, bisa dicek di video saya sebelumnya. Maka nanti akan tampil untuk daftar peserta sehingga Bapak Ibu bisa melakukan presensi. Nah, di sini ada materi, tugas, kuis, lab conference, info, survei, acara. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan materi, tugas, kuis, lab conference dan sebagainya di sini. Kita coba dengan cara, nah di sini materi. Silakan Bapak Ibu pilih kelas mana yang akan dibagikan. Di sini misalnya saya coba bahasa Indonesia.
Kemudian karena ini adalah sesi baru, di sini kita klik saja sesi 1. Nanti kalau Bapak Ibu buat sesi yang kedua, dia sesi baru dan seterusnya. Silakan ketik topik sesi. Misalnya di sesi pertama ini kontrak perkuliahan. Judulnya. Kemudian langkah berikutnya di sini judul materi, silakan disesuaikan saja apa saja nanti yang akan disampaikan, misalnya penyampaian RPS dan sebagainya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan dokumen. Dokumen ini bisa dalam bentuk gambar, kemudian PDF, Word dan sebagainya, atau video. Tambahkan berkas. Silakan misalnya tambah berkas di sini. Klik saja. Kita akan cari misalnya berkas yang akan Bapak Ibu share. Nah, di sini misalnya saya coba misalnya ini. Kemudian open. Nah, di sini klik di sini checklist, pilih item. Nah, baru langkah berikutnya. Di sini silakan dibagikan catatan. Bapak Ibu bisa membagikan materi ini, dibagikan sekarang atau nanti. Kalau dibagikan sekarang, otomatis nanti peserta kelas akan langsung melihat materi dari Bapak Ibu. Tapi kalau nanti, artinya nanti disesuaikan, dia akan materi itu akan keluar di beranda sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu berikan. Misalnya berikan catatan, silahkan pelajari materi saya terlebih dahulu. Sini bisa silakan berikan catatan sesuai keinginan Bapak Ibu. Kemudian saya bagikan sekarang. Nah, maka akan keluar di beranda Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa membagikan link ini melalui WhatsApp, kemudian bisa melalui Facebook dan sebagainya di sini. Bisa Bapak Ibu lakukan di sini. Kemudian untuk tugas. Untuk tugas hampir sama caranya. Kita coba misalnya di sini Bapak Ibu akan memberikan tugas bahasa Indonesia, kemudian tugas ini misalnya masih berada di sesi 1, masih berhubungan di sesi 1 misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian atur tugas. Tugasnya ini misalnya membuat video singkat misalnya ya Bapak Ibu ya. Saya di sini hanya memberikan contoh. Kemudian di sini sama seperti tadi, bisa tambahkan berkas. Hampir sama dengan memberikan materi. Ini saya lewati ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita bagikan tugas. Nah, di sini kalau sekarang kita akan misalnya sekarang, tapi kita coba misalnya tugas ini akan Bapak Ibu berikan nanti ya, misalnya kita start. Nah, ini ada batas tanggal dan waktu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan waktu sampai kapan tugas itu harus dikumpulkan di sini. Misalnya Bapak Ibu memberikan waktu 2 hari atau sampai tanggal 17 misalnya, sampai pukul ini misalnya ya Bu ya. Silakan saja di klik di sini dan sampai jam 7. Nah, Bapak Ibu misalnya akan membagikannya nanti, membagikannya misalnya di 1 jam kemudian, atau ini silakan sesuaikan di sini. Nah, kemudian
di sini. Nah, kalau kita bagikan nanti, maka di beranda Bapak Ibu memang tidak akan keluarnya nanti setelah sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu berikan tadi. Kemudian kita lihat kuis. Untuk melakukan kuis, sini kita pilih misalnya kuis untuk buat saja sesi baru, TS misalnya. Kemudian langkah berikutnya, judulnya TS, silahkan diberikan judul sesuai. Di sini saya memberikan contoh, misalnya saya tulis di sini UTS Injil, atau misalnya tugas dan sebagainya bisa di sini. Nah, di sini tambah pertanyaan. Mungkin nanti saya akan menjelaskan detail bagaimana cara memberikan dan UTS. Di sini tambahkan pertanyaan dan import pertanyaan ini di video berikutnya. Nah, di sini silakan nanti Bapak Ibu lihat di sini. Kemudian ini adalah live conference. Nah, live conference ini misalnya saya akan coba Bapak Ibu akan melakukan perkuliahan secara online. Silakan misalnya di sesi masih tentang materi di sesi 1. Atau misalnya materinya beda lagi, silakan dibuat tadi di sesi baru. Ini saya coba saja misalnya tetap di sesi 1. Judul konferensinya penyampaian atau penjelasan tentang RPS misalnya. Nah, ini berikan catatan misalnya segera bergabung. Kita bagikan sekarang. Coba kita bagikan sekarang. Maka di beranda Bapak Ibu langsung keluar seperti ini. Dan kita langsung mulai conference. Ketika mengklik mulai conference ini, maka akan langsung terhubung dengan aplikasi Zoom Meeting. Nah, di sini langsung terkoneksi dengan Zoom Meeting. Artinya sudah. Nah, di sini kita kembali lagi ke beranda. Di sini. Nah, Bapak Ibu bisa membagikan. Otomatis nanti di sini mahasiswa nanti akan keluar juga, dan mereka di tampilan di mahasiswa dia di sini ada gabung conference, kemudian di sini ada ID nama mereka. Tutorialnya ada di video saya sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu juga di sini bisa memberikan info kepada mahasiswa, memberikan misalnya pengumuman atau apapun bisa di sini memberikan informasi. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melakukan survei, kemudian memberitahukan jadwal acara bisa dilakukan di sini. Nah, di sini ada notifikasi. Notifikasi di sini setiap mahasiswa yang memberikan komentar atau menanggapi postingan dari Bapak Ibu akan terlihat di sini. Oke, saya rasa semoga video ini bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu.
Jangan lupa jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar.